Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah dengan NIM 661200-126, kelas 4A, mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran, beserta tabel EVAS dan IVAS dan kuadran strategi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta. Yang pertama ada visi, yaitu menjadikan Visip Untirta sebagai pelopor integrated, smart and green university yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN pada bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik tahun 2030. Selanjutnya yaitu ada misi. Yang pertama yaitu menyelaraskan proses pendidikan dengan sistem pembelajaran daring Indonesia dan bahan ajar berbasis riset, serta kurikulum berorientasi industri 4.0. Yang kedua yaitu membangun kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional dalam kegiatan applied research dan publikasi ilmiah dengan open journal system, dan bereputasi pada bidang administrasi publik, ilmu komunikasi, dan ilmu pemerintahan. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang mendorong kemampuan adaptasi dan inovasi tepat guna masyarakat untuk menjawab persoalan bangsa. Dan misi yang terakhir yaitu modernisasi manajemen data pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta penunjang pelayanan kemahasiswaan berbasis digital. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan pertama yaitu tujuan pendidikan, yang mana menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas dan berdaya saing unggul, serta berkarakter, jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik atau dosen dalam proses belajar mengajar yang bermutu, berkarakter, serta penguasaan dan pemahaman dalam bidang kajian yang ditekuni. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermutu dan berdaya saing. Selanjutnya yaitu mendorong terciptanya akademik atmosfer yang berorientasi lokal, nasional maupun internasional, serta orientasi pada berkembangnya kerjasama antara tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga pendidikan. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan penelitian dan publikasi. Yang pertama yaitu meningkatkan budaya meneliti dan menulis bagi dosen dan mahasiswa. Yang kedua yaitu meningkatkan jumlah riset dosen berskala nasional dan internasional. Yang ketiga yaitu meningkatkan jumlah publikasi dan hak kekayaan intelektual dosen nasional maupun internasional. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas riset dosen dan mahasiswa sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah dan swasta dalam memecahkan masalah sosial dan politik di masyarakat. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama yaitu menerapkan hasil-hasil riset dosen bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta sebagai upaya memecahkan persoalan kemasyarakatan. Yang kedua yaitu meningkatkan kegiatan akademis yang ditujukan untuk masyarakat luas di luar kampus. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterlibatan program studi dalam aktivitas pemberdayaan masyarakat. Dan tujuan selanjutnya yaitu tujuan kerjasama. Yang pertama yaitu menjalin kemitraan atau kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan perguruan lain baik secara lokal, nasional maupun internasional. Yang kedua yaitu menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan industri dalam pengembangan keilmuan, serta upaya pemecahan masalah kemasyarakatan di bidang sosial dan politik. Yang ketiga yaitu mengembangkan jaringan kerjasama internasional dengan perguruan tinggi atau program studi di luar negeri yang sudah maju. Yang keempat yaitu membuka jaringan kerjasama nasional dan internasional yang mengarah kepada bidang pengembangan akademik dan penelitian. Baik, selanjutnya yaitu ada sasaran. Sasaran yang pertama yaitu mewujudkan lulusan yang kompeten di bidang ilmu sosial dan ilmu politik. Yang kedua yaitu menghasilkan kegiatan pengabdian yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam tridharma perguruan tinggi. Baik,
Selanjutnya yaitu ada tabel EVAS dan IVAS. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu tabel EVAS dan IVAS. Baik, EVAS adalah External Factors Analysis Summary, yaitu kesimpulan analisis dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi publik. Sedangkan IVAS yaitu International Factors Analysis Summary, yaitu kesimpulan analisis dari berbagai faktor internal yang mempengaruhi keberlangsungan organisasi publik. Baik, di sini sudah tertera tabel EVAS, itu ada peluang dan ancaman. Nah, peluang yang pertama yaitu kerjasama dalam pemberian beasiswa dengan bobot 0,25 dan rating 3 dengan skor 0,75. Dan yang kedua yaitu fakultas memiliki teknologi informasi yang baik dengan bobot 0,20 dan rating 3, skornya yaitu 0,60. Dan yang ketiga yaitu Fakultas FISIP memiliki citra yang baik bagi mahasiswa dengan bobot 0,20, rating 3, dan skor 0,60. Jadi total bobot pada peluang ini yaitu 0,65 dengan rating 9 dan skor 1,95. Dan bagian ancaman ini yaitu yang pertama, semakin tingginya tuntutan akan standar mutu lulusan dan pengelolaan program studi. Dengan bobot 0,20 dan rating 4 dan dengan nilai skor 0,80. Dan yang kedua yaitu intensitas daya saing Fakultas FISIP Untirta dengan Fakultas FISIP di universitas lainnya dengan bobot 0,15 dan rating 4 dengan skor 0,60. Jadi total bobot pada ancaman ini yaitu 0,35 dengan rating 7 dan skornya 1,40. Jadi jika ditotal pada tabel EVAS ini yaitu bobotnya 1,00 dengan rating 17 dan skor 3,35. Jadi, nilai interpretasi pada tabel EVAS ini yaitu 3,35 yang berarti sedang. Selanjutnya yaitu tabel IVAS. Tabel IVAS ini terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Nah, kekuatan yang pertama yaitu aplikasi sistem yang baik dengan bobot 0,20 dan rating 4 serta skornya 0,80. Dan yang kedua yaitu sudah terakreditasi A dengan bobot 0,20 dan rating 4 dengan nilai skor 0,80. Dan yang ketiga yaitu kegiatan kemahasiswaan non-akademik atau ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan minat dan bakat mahasiswa dengan nilai bobot 0,13 dan rating 3 dengan skor 0,39. Jadi nilai bobot pada kekuatan ini yaitu 0,53 dan rating 12 dengan nilai skor 1,99. Baik, selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama yaitu kesesuaian biaya kuliah dengan fasilitas yang diterima. Dengan nilai bobot 0,13 dan rating 4, lalu skornya 0,52. Yang kedua yaitu strategi pencapaian sasaran belum dilengkapi rentang waktu yang jelas. Dengan nilai bobot 0,13 dan rating 4 serta nilai skornya 0,52. Lalu yang ketiga yaitu keberadaan sarana perkuliahan dengan nilai bobot 0,11 dan ratingnya 3 dengan nilai skor 0,33. Lalu yang keempat yaitu keberadaan prasarana pendukung perkuliahan dengan nilai bobot 0,10 dan ratingnya 2 dengan nilai skor 0,20. Jadi total kelemahan ini bobotnya yaitu 0,47 dan ratingnya 13. Lalu nilai skornya 1,57. Jika ditotal antara kekuatan dan kelemahan, bobotnya adalah 1,00 dan rating 25
dan skornya 3,56. Jadi, nilai interpretasi pada tabel IFAS ini yaitu 3,56 yang berarti baik. Selanjutnya yaitu kuadran strategi. Bisa kita lihat pada gambar tersebut bahwa hasil analisis SWOT total IFAS-nya dengan rumus kekuatan dikurang kelemahan, kekuatannya yaitu 1,99 dan kelemahannya yaitu 1,57 dengan jumlah 0,42 yang berarti X melebihi 0. Dan total EFAS-nya yaitu peluang dikurang ancaman, peluangnya yaitu 1,95 dan dikurangi 1,40 yaitu ancaman dengan jumlah 0,55 yaitu Y melebihi dari 0. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan yaitu dapat diketahui bahwa titik temu antara EFAS dan IFAS FISIP Untirta ini berada pada kuadran pertama, yang mana pada kuadran pertama ini merupakan situasi yang baik dalam hal peningkatan strateginya. Dan strategi yang mendukung dalam kondisi pertumbuhan FISIP Untirta ini yaitu strategi agresif atau growth oriented strategi. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.